Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Yarti Juniawan MPD, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 1, untuk menjelaskan tentang pembelajaran kelas rangkap, pengertiannya, manfaat, serta tujuan dan fungsinya. Saya, Ana Yuniarti dari kelompok 1, mewakili dari teman-teman kelompok 1, ingin menjelaskan apa itu pembelajaran kelas rangkap. Jadi pembelajaran kelas rangkap ini merupakan suatu bentuk pelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Nah, misalnya di dalam satu kelas itu seorang guru mengajar dua tingkat kelas. Ada kelas 4, ada kelas 6, seperti itu. Nah, PKR ini diperlukan biasanya dalam suatu situasi-situasi tertentu, ya. Misalnya karena yang pertama alasan geografisnya, misalnya di daerah tempatnya yang terpencil, ya. Misalnya ada di suatu wilayah, ya, suatu wilayah yang terpencil, ada misalnya seorang bapak yang ingin memboyongkan anaknya untuk mendaftar sekolah. Ya memang anaknya itu sudah memasuki usia masuk SD. Nah, misalnya keadaan sekolahnya itu ya yang tidak memungkinkan, tapi harus menerima anak tersebut. Nah, di dalam suatu sekolah itu bisa hanya seorang guru mengajar, ya boleh. Jadi itu namanya dalam sekolah itu hanya satu guru bisa, jadi namanya itu one school teacher, ya. Nah, kemudian karena alasan demografisnya, misalnya mengajar murid dalam jumlahnya yang masih sedikit misalnya, apalagi daerah terpencil ya, masih banyak yang mendaftar itu hanya 10 siswa, 8 siswa. Nah, itu bisa diadakan pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang ketiga, kita mau menggabungkan kelas, ya. Misalnya kita menggabungkan dua kelas, satu kelas, menggabungkan satu kelas itu misalnya ada di dalam satu kelas itu ada 40 siswa atau lebih. Nah, alangkah nggak efektifnya, tidak efisiennya kalau 40 lebih itu dijadikan satu kelas. Nah, yang 40 siswa tadi bisa dibagi ya menjadi 10 atau 2, ya. 10 atau 20 lebih siswa itu bisa dijadikan dua kelas. Itu bisa diadakan kelas pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang ketiga, ya, karena daerah terpencil yang jelas ya, dan kurangnya jumlah guru yang tersedia misalnya, ya. Karena itu tadi, ya, gurunya kurang, ya, karena kurangnya guru, karena tempatnya terpencil, ya. Kita tahu sendiri di daerah terpencil itu guru masih sedikit keinginan untuk mengajar di daerah terpencil, ya, karena alasan transportasi tadi. Nah, itu makanya bisa diadakan pembelajaran kelas rangkap, ya, karena kurangnya guru. Nah, yang keempat, karena ketidakhadiran guru, misalnya guru itu berhalangan, ya, lagi terkena musibah. Nah, guru yang hadir yang tidak terkena musibah itu bisa untuk tidak bisa untuk mengadakan pembelajaran kelas rangkap, ya. Nah, itu kemudian kalau misalnya itu tadi kita tentang pembelajaran kelas rangkap, ya, tentang apa saja supaya kita pembelajaran kelas rangkap bisa dilakukan yang seperti tadi. Nah, sekarang kami akan jelaskan tujuan, fungsi, dan manfaat PKR itu sendiri. Nah, yang pertama itu quality dan equity. Jadi quality di sini maksudnya dengan jumlah guru yang ada kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas, ya, dan mencakup murid yang lebih besar, itu quality, ya. Sedangkan equity di sini maksudnya kita juga mampu memberikan pelayanan yang lebih merata dan adil atau equity tadi, sehingga ke daerah pelosok-pelosok. Nah, yang kedua ekonomis. Nah, maksudnya di sini ekonomis, ya. Jadi biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah itu akan lebih kecil dan juga
biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat sekitar juga akan jauh lebih kecil. Nah, yang ketiga, pedagogis. Pedagogis di sini maksudnya di mana seorang guru PKR tadi berusaha kuat supaya mendorong anak didiknya tadi menjadi lebih aktif dan lebih mandiri, ya. Nah, yang keempat dari segi keamanannya, ya. Jadi pemerintah dapat mendirikan sekolah dasar atau sekolah ya di lokasi yang mudah dijangkau anak-anak, ya. Jadi bagi orang tua itu tidak merasa khawatir nanti anaknya akan terjadi kecelakaan atau keadaan yang membahayakan lainnya lah, ya, yang jelas seperti itu. Demikianlah ya penjelasan dari kami pengertian PKR serta PKR diperlukan tuh saat seperti apa, kemudian manfaat syarat dan manfaat, tujuan dan fungsinya tadi sudah dijelaskan. Dan jika ada yang kurang atau memang belum sempurna, kami minta maaf, dan semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kepada Bapak Muhammad Tirti Juniawan MPD kami tetap mohon bimbingannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.